Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, MK udah membuat putusan terkait sengketa Pilpres 2024 ini. Dan atas dasar putusan MK tersebut putusan yang menolak seluruh dalil penggugat, KPU kemarin banget menetapkan bahwa Prabowo Gibran adalah Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 sampai 2029. Penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU dilakukan di kantor KPU Pusat di Jakarta. Jalannya acara ini cukup lancar lah dan lumayan normatif aja sih. Jadi Pak Prabowo sebagai pemenang membacakan pidatonya, sementara Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih berdiri di samping Pak Prabowo agak ke belakang dikit. Tapi ada yang menarik perhatian publik dalam acara tersebut, yaitu apa? Pak Ganjar dan Prof. Mahfud absen alias nggak hadir. Dikutip dari kantor berita Detik.com, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud hingga acara penetapan pemenang Pilpres itu dimulai nggak juga muncul. Sementara paslon nomor urut 1, Anies Mohaimin hadir mengenakan kemeja putih berbalut jas, ciri khas mereka lah. Sebagian publik meributkan absennya Pak Ganjar, terutama pendukung paslon yang saya dukung sendiri, yaitu paslon nomor urut 2. Di sosmed ramai, ada yang bilang Pak Ganjar nggak dewasa dalam berpolitik. Ada juga yang berpendapat bahwa absennya Pak Ganjar pada acara di KPU tersebut adalah instruksi partai, dan lain-lain lah. Nah teman-teman, terutama pendukung Pak Prabowo Gibran, begini nih. Pak Prabowo dalam pertemuan-pertemuan tertutup yang saya sendiri hadiri, pernah berkata bahwa 2045 nanti ketika Indonesia menginjak usia 100 tahun, Indonesia cuma punya 2 pilihan, yaitu menjadi negara maju atau terjebak di middle income trap, atau kita selamanya hanya akan menjadi negara berpendapatan menengah. Modalitas sejak sekarang yang paling kita butuhkan untuk jadi negara maju di tahun tersebut adalah persatuan. Nah, di kesempatan yang lain, Pak Prabowo juga pernah mengatakan bahwa bangsa ini terlalu besar dan kompleks untuk di-coupling oleh 1-2 kelompok saja. Di kesempatan yang lain, Pak Prabowo juga pernah mengatakan bahwa hari ini kita bisa aja berseberangan dalam sebuah kontestasi politik yang bernama pemilu. Tapi setelah itu, kita adalah mitra dalam membangun bangsa. Dan teman-teman, saya ingat banget saat itu beredar flyer dan narasi yang mengajak pemilih dan pendukung Pak Prabowo Gibran agar lakukan unjuk rasa di depan gedung MK sehari sebelum MK bacakan putusan gugatan Pilpres 2024 kemarin. Saat itu saya menganggap bahwa pengerahan massa ke MK itu sesuatu yang nggak perlu lah. Kenapa nggak perlu? Karena sebagai pemenang Pilpres dan pendukung pemerintahan yang sedang berjalan, unjuk rasa itu untuk apa? Saya pikir nggak ada aspirasi yang betul-betul ingin disampaikan, kecuali show of force atau show of power. Nah, show of power seperti ini cuma akan menambah sekat antara pendukung paslon. Dan ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Walaupun saat itu nggak bikin statement apa-apa, saya sebetulnya nggak setuju dengan rencana aksi tersebut. Dan bang! Video Pak Prabowo yang mengajak seluruh 96 juta pemilihnya agar nggak lakukan aksi turun ke jalan beredar. Dan rencana aksi pun dibatalkan. Dalam video tersebut, teman-teman, Pak Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antara anak bangsa. Pada video tersebut, Pak Prabowo menyiratkan bahwa ada yang lebih penting dari menang kalah, ada yang lebih esensial dari unjuk kekuatan, yaitu apa? Keutuhan bangsa dan negara, di mana fondasinya adalah persatuan antara putra-putri Indonesia. Saya sebagai seorang yang pernah berseberangan dengan barisan Pak Prabowo, kini menjadi semakin kagum dengan beliau. Saya semakin yakin bahwa Pak Prabowo lebih mementingkan kepentingan bangsa ini daripada kepentingan politiknya secara khusus. Dalam hal ini, teman-teman, Pak Prabowo udah nunjukin sikap kenegarawanannya. Teman-teman, terutama pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yuk kita ikuti semangat persatuan Pak Prabowo ini. Jadi ketika Pak Ganjar dan Prof. Mahfud nggak hadir dalam rapat penetapan hasil Pilpres kemarin, ya udah, itu kan hak beliau-beliau ini. Toh kemarin lusa, Pak Ganjar udah ngucapin selamat kepada Prabowo Gibran, setidaknya melalui media lah. Kita mestinya belajar dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo tentang berangkulan setelah kontestasi politik itu selesai. Teman-teman, ada yang lucu.
ketika saya mencuitkan di aplikasi X ya, sesuatu yang saya katakan barusan, yaitu Pak Ganjar nggak hadir di KPU kemarin, dan ini nggak perlu juga diributin, karena itu adalah hak beliau. Toh beliau juga udah ucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, setidaknya melalui media. Pertandingan udah usai, kita mestinya belajar dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo soal berangkulan kembali usai kontestasi. Nah, cuitan saya ini yang barusan ini disamber oleh Mas Yunarto ya, Yunarto Wijaya, dengan mengatakan 2014 dan 19 Pak Prabowo hadir nggak bro di acara penetapan kemenangan Pak Jokowi oleh KPU? Terus dengan serius nanya, katanya begitu ya. Lalu apa jawaban saya? Saya bilang nggak tahu dan nggak pernah ngeributin juga sih mas. Saya konsisten aja, nggak ngeributin ya, mau datang apa enggak. Sekarang ya, ketika ada yang ngeributin Pak Ganjar nggak datang, saya justru berstatement bahwa itu nggak perlu. Chill. Saya juga tambahkan serius jawab. Saya menangkap kesan bahwa Mas Yunarto melalui pertanyaannya ingin kita melanjutkan narasi pro dan kontra terkait absennya Pak Ganjar pada rapat penetapan di KPU kemarin. Saya menangkap kesan bahwa pertanyaan Mas Yunarto memelihara perdebatan dan sekat ya di antara pendukung paslon. No, sejujurnya saya memang nggak tahu dan nggak mau tahu juga sih. Persatuan bangsa ini terlalu penting untuk digores perdebatan receh seperti ini. Jadi teman-teman, saya Dede Prayudi, pendukung sekaligus bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran, mengajak 96 juta pemilih Prabowo Gibran untuk mendengarkan, menghayati, dan menerapkan semangat persatuan yang kini sedang gencar-gencarnya digaungkan oleh Pak Prabowo. Jangan ikut terpancing oleh narasi yang memelihara sekat di antara pendukung paslon. Akhir kata, mengutip Publilius Sirus, seorang penulis pantomim Latin dari Romawi kuno. When there is unity, there is victory. Ketika ada persatuan, di situ ada kemenangan. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.